Itu terdapat komposisi kimia nih. Silakan kalian baca sendiri, di situ sudah saya sebutkan beberapa. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Jadi ada klorofil, kemudian ada tanin, ada gula, ada abu di dalam daun teh. Nah, di dalam daun teh juga ada vitamin. Masing-masing kandungan kimia tadi itu memiliki fungsi. Kayak misalnya polifenol di dalam daun teh gitu ya. Polifenolnya itu biasanya berupa katekin sama flavanol. Nah, polifenol ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kan ada vitamin juga nih di dalam daun teh. Ada vitamin E, vitamin C, dan ada vitamin A. Kayak vitamin C di dalam teh itu juga fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian vitamin A yang ada di daun teh itu bentuknya biasanya beta karotin kayak gitu. Kalian juga bisa baca beta karotin itu fungsinya untuk apa. Jadi dengan mengkonsumsi teh itu ada banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, sebelum ke mutu daun teh, jadi teknologi pengolahan teh itu bisa dimulai dari pelayuan. Jadi setelah dipetik di waktu tertentu, pucuk daun teh itu dilayukan, kemudian dilakukan proses pemeraman atau biasanya kita sebut sebagai fermentasi, dan yang terakhir dikeringkan. Nah, kita mulai dari pelayuan dulu ya. Jadi di proses pelayuan itu dilakukan pada suhu 35 derajat Celcius, dilakukan selama 10-20 jam. Kemudian bentuknya adalah gulungan. Jadi kalau sudah layur itu biasanya akan dibentuk menjadi sebuah daun teh yang bergulung-gulung begitu. Kemudian difermentasi, ini dilakukan pada suhu 26 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Setelah difermentasi dilakukan pengeringan. Pengeringan ini diharapkan suhunya nanti udah benar-benar kadar airnya itu sampai dengan sekitar 3%. Itu secara umum pengolahannya. Nah, faktor penentu mutu daun teh itu apa saja? Jadi ada letak kebun, sistem petikannya bagaimana, pemangkasannya, dan giliran pemetikan. Jadi kalau letak kebun itu umumnya kalau ketinggian dia tumbuh di ketinggian antara 800 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut, itu biasanya kualitas tehnya bagus. Nah, terus kalau beberapa daun muda yang dipetik di bawah kuncupnya atau biasa dinamakan sebagai pucuk peko, itu biasanya kualitas tehnya juga bagus. Terus kalau dilakukan pemangkasannya pokoknya nggak sampai terlalu tinggi. Terus memperbanyak ranting, itu biasanya juga daun teh yang dihasilkan juga bagus-bagus. Tapi kalau misalnya rantingnya sudah sangat tinggi-tinggi, dibiarkan aja, nggak dilakukan pemangkasan, nah kualitas tehnya memburuk, biasanya seperti itu. Kemudian giliran pemetikan itu juga harus diatur. Jadi pemetikannya itu antara 6 sampai 14 hari. Nah, pertumbuhan ranting itu secara umum itu ada dua, ada ranting peko sama ranting burung. Yang dimaksud dengan ranting peko itu masih ada daun peko yang tergulung, kemudian ranting masih tumbuh, dan ranting burung itu nggak ada pekonya. Nah, kayak gini nih jenis petikan teh. Jadi ada petikan halus, petikan sedang, dan petikan kasar. Kalian sudah pasti pernah lah ya dulu kalau di TV di RCTI ini ada iklannya RCTI di mana ada ibu-ibu metik daun teh gitu pagi hari, kemudian dimasukkan di dalam tas yang digendong gitu, tas rotan yang digendong. Nah, petikan ibu-ibu ini itu diklasifikasikan menjadi 3 ini, ada petikan halus, sedang, dan kasar.
Yang masuk halus yang gimana? Ada peko sama 1 daun muda. Kemudian kalau yang sedang ada peko, 2 daun tua dan 3 daun muda. Dan kalau yang kasar ketikannya itu peko sama daun tua gitu. Nah, jenis produk teh ini ada 4. Oh, tadi saya menjelaskan 3 ya, mohon maaf. Jadi ada 4. Saya lupa menyebutkan bahwa ada teh oolong di situ. Jadi ada teh hitam, teh hijau, teh putih, dan teh oolong. Kenapa dinamakan teh hitam? Ini hanya untuk membedakan saja. Jadi kalau daunnya sebenarnya sama, tapi proses pengolahan setelah pemetikan itu yang akhirnya menyebabkan penyebutannya jadi beda. Jadi kalau teh yang difermentasi penuh itu namanya teh hitam. Tapi kalau teh yang nggak difermentasi itu namanya teh hijau. Terus teh yang diproses dengan semi fermentasi, dibuatnya juga dengan bahan baku khusus, itu namanya teh oolong. Terus kalau teh yang berasal dari pucuk daun teh saja, tidak mengalami pemrosesan langsung, dikeringkan gitu aja, itu namanya teh putih. Jadi proses lanjutannya aja yang membedakan. Nah, mutu produk teh itu biasanya dilakukan dengan uji organoleptik. Jadi biasanya ada ahli sendiri untuk mencicipi apakah teh itu mutunya bagus atau tidak. Nah, ini namanya uji organoleptik ya. Nanti di pelajaran yang lain mungkin kita akan belajar mengenai uji organoleptik ini. Nah, parameter yang diukur biasanya sama para ahli itu apa aja? Keseragaman bubuk tehnya seperti apa? Ada bahan asing apa enggak di dalam bubuknya itu? Air seduhannya itu bagaimana? Pas apa enggak panasnya gitu. Terus warna air seduhannya itu bagus atau enggak? Terlalu merah kah? Terlalu hitam? Terlalu puyeh? Itu mereka udah tahu standarnya gitu. Terus warna ampasnya kayak gimana? Rasa seduhannya itu terlalu pahit kah? Atau terlalu masam? Kemudian aroma seduhannya itu menyengat atau tidak, khas atau tidak, begitu. Nah, sampai dengan teh, kira-kira kalian sudah jelas atau tidak? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Kalau masalah produk teh seperti teh celup, teh seduh, kemudian teh yang dipres, teh stick, teh instan, itu sebenarnya mengenai perlakuan saja. Kayak misalnya teh celup. Teh celup ini kan tehnya itu dikemas di dalam kantong kecil, terus kantongnya itu biasanya terbuat dari kertas, kemudian tinggal nyelupin aja. Kayak misalnya, sorry to say, saya harus menyebutkan merek, misalnya Sariwangi. Itu kan hanya bentuk kemasannya saja, namanya teh celup. Terus kalau teh seduh itu yang kayak gimana? Teh seduh ya masih teh yang udah dikeringkan kayak gitu. Biasanya dibungkus dengan pembungkus plastik atau kertas. Kemudian kita bisa takar sendiri maunya banyaknya teh seperti apa, kemudian kita seduh. Jadi ya daun teh yang dikeringkan itu namanya teh seduh. Kemudian kalau teh yang dipres, nah teh dipres ini biasanya untuk memadatkan teh. Jadi daun tehnya itu dipres. Biasanya ini digunakan untuk keperluan penyimpanan dan pematangan. Tehnya dijual dalam bentuk padat, diambil sedikit demi sedikit, waktu mau diminum aja. Ini jarang ya, kalau di Cina sih banyak. Terus teh instan. Teh instan itu biasanya ada yang rasa-rasa gitu, ada rasa vanila, madu, ada yang dicampur susu bubuk gitu ya. Udah banyak sekali ini sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke kakao. Kakao ini nama latinnya adalah Theobroma kakao. Kakao itu merupakan bahan utama pembuatan coklat, rasanya manis cenderung pahit dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Biasanya kalian nyebutnya coklat, padahal kakao dan coklat itu berbeda. Jadi kalau kakao itu masih bentuk buahnya, tapi kalau coklat itu sudah produk olahannya. Itu bedanya. Nah, Indonesia, terutama di Sulawesi, itu juga lagi-lagi merupakan negara produsen utama untuk kakao dunia. Ingat, dunia, dan kita menduduki peringkat ketiga. Yang pertama ada Pantai Gading, kemudian ada Ghana, kita yang ketiga. Nah,
kakao sendiri jenisnya ada 3 nih, ada kakao criollo, trinitario, dan forastero. Ini paling mudahnya membedakan jenis-jenis kakao ini berdasarkan bentuknya. Kalian bisa lihat sendiri di situ, bentuknya sudah sangat beda. Jadi kalau criollo itu lancip di ujung, itu sangat lancip di ujung. Kemudian trinatario ini agak lonjong. Kemudian forastero itu agak gendut gitu ya bentuk kakaonya. Nah, ini biji kakao nih. Gimana caranya dapetin biji kakao? Jadi buah yang kalian lihat biasanya di perkebunan itu buah kakao. Nah, kalau buah kakao itu dibuka, ada putih-putihnya namanya pulp. Nah, ini yang biasanya manis nih, yang biasanya kalian makan tuh kalau orang lagi panen terus dimakan. Itu pulpnya yang kalian makan. Nah, terus yang coklat ini namanya biji kakao basah. Di dalam pulp itu ada biji kakao basah. Nah, setelah dikeringkan akan menjadi biji kakao kering. Nah, setelah diproses lagi, dibubukkan akan menjadi bubuk kakao yang biasanya olahan bubuk kakao kalian sebut sebagai coklat gitu. Di dalam biji coklat itu mengandung protein berkombinasi dengan tanin dan purin. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi mutu biji kakao itu apa aja? Jadi ada kondisi pengolahannya, jenis buah kakao itu sendiri, kematangan buah, sama peralatan yang digunakan. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kiri itu biji kakao dengan kualitas bagus. Yang sebelah kanan itu biji kakao dengan kualitas yang buruk. Begitu, coba kalian perhatikan baik-baik gambarnya seperti apa, biar kelak kalian tahu gitu. Oh, ini kualitasnya bagus, oh ini kualitasnya jelek, begitu ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi mengenai kakao, ini ada tujuan fermentasi. Nah, jadi sebelum diolah lanjut untuk menjadi bubuk kakao, biji tadi itu kan dikeringkan ya, dikeringkan, difermentasi dulu nih. Nah, fermentasi itu fungsinya untuk mematikan biji coklat tersebut sehingga perubahan yang ada di dalam biji itu mudah terjadi. Fungsi yang kedua untuk melepaskan pup dari keping biji. Jadi proses fermentasi ini dilakukan sebelum pengeringan. Begitu, difermentasi dulu, dibiarin, direndam selama beberapa waktu tertentu. Nah, ini dia pengolahan primer biji kakao dari yang tadinya buah kakao yang masih ada pulpnya itu, disortasi buahnya, dikupas kulitnya, kemudian dihilangkan pulpnya, ini dihilangkan dari pulpnya, terus ada biji kakao. Berarti biji kakao di sini adalah biji kakao basah masih ya, tapi itu sebenarnya sudah ada yang beli biasanya. Nah, kalau masih mau diproses lanjut, biji kakao ini difermentasi lagi tuh sampai kurang lebih 6 hari. Terus dikeringkan secara alami. Alami artinya dijemur aja menggunakan matahari itu 4-5 hari, baru didapatlah biji kakao kering. Nah, kalau sudah ada biji kakao kering, itu namanya bungkil kakao ya, yang paling atas. Dan ini namanya pengolahan sekunder. Jadi kalau udah ada bungkil kakaonya, kemudian dihaluskan, ditumbuk biasanya untuk dijadikan bubuk. Nah, kalau sudah ditumbuk kan masih ada yang kasar, ada yang halus, diayak untuk mendapatkan halusnya aja. Kemudian setelah diayak, yang halusnya tadi kita sangrai. Kita sangrai jadilah bubuk kakao. Nah, terus dilakukan pencampuran, kemudian dikemas dan jadilah minuman coklat yang pada akhirnya kalian minum. Itu namanya pengolahan sekunder dari biji kakao. Nah, lanjut langsung ke kopi ya, karena waktu kita sangat singkat. Jadi kopi itu bahasa Latinnya adalah Cavea sinensis. Ini adalah bagian dari tanaman kopi, jadi buah, daun, dan batang sama-sama dimanfaatkan, sama halnya dengan teh tadi. Nah, untuk buah kopi sendiri itu ada ada biji kopinya, kemudian ada kulitnya juga, ada pulpnya juga, kemudian ada hasil ikutannya. Hasil ikutan itu apa ya? Kalau kita panen tuh ada rantingnya misalnya, kemudian ada daunnya, kayak gitu.
Nah, kita di Indonesia lagi-lagi juga negara penghasil utama kopi dunia dan kita di urutan keempat. Di Indonesia sendiri, provinsi-provinsi penghasil kopi yang top itu ada di Sumatera Selatan, ada Lampung, ada Bengkulu, kemudian ada Bali juga. Jadi banyak sekali penghasil kopi di Indonesia. Dan kopi-kopi kita Indonesia itu sangat terkenal dan sangat enak. Jadi rugi banget kalau kalian belum pernah ngerasain yang namanya kopi. Nongkrong dong kalau gitu, ya kan? Nah, jenis kopi itu ada 3, ada Robusta, Arabica, dan Liberica. Robusta itu yang biasanya kita konsumsi. Arabica ini ada, tapi sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Kalau kita mau beli di pasar gitu agak susah dan harganya juga lumayan mahal. Liberica apalagi. Nah, kalau Robusta biasanya pahit, kalau Arabica cenderung asam, kalau Liberica di antara keduanya gitu, di antara rasa pahit dan asam. Ini adalah bagian-bagian dari buah kopi. Jadi ada lapisan kulit luar, ada lapisan daging, kulit tanduk, dan lembaga. Kalian baca sendiri ya, nanti kalian lihat sendiri. Nah, yang sebelah kiri itu kakao. Ini mohon maaf, kayaknya salah gambar deh ini. Yang kiri itu karena kakao, itu bukan kopi. Jadi yang tengah ini masih biji kopi basah, yang kanan ini biji kopi setelah difermentasi dan dilakukan pengeringan ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi biji kopi itu ada jenis kopinya apa, terus tanah tempat tumbuhnya itu gimana, bagus enggak, kemudian pengolahan biji kopinya itu benar apa enggak gitu. Nah, ini komposisi di dalam biji kopi. Jadi ada kafeinnya, kemudian ada lemak, ada gulanya, ada selulosa, ada abu, dan lain sebagainya. Nah, kopi beras dan kopi sangrai, apa tuh bedanya? Jadi kalau kopi beras itu maksudnya bukan kopi campur beras, bukan seperti itu. Jadi istilah kopi beras itu kopi yang belum mengalami proses lanjutan. Jadi masih yang habis difermentasi kemudian dikeringkan. Nah, hasil yang sudah dikeringkan ini namanya kopi beras. Jadi tinggal melanjutkan olahan berikutnya. Ini kopi beras. Kalau kopi sangrai, ya kopi yang udah disangrai begitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi flavor atau rasa di dalam kopi. Jadi jenis kopi hijau yang digunakan itu seperti apa? Kopi hijau itu artinya kopi yang baru dari panenan, itu kopinya itu kayak gimana gitu. Terus cara pengolahan biji kopinya itu menggunakan cara apa? Cara basah atau cara kering? Kalau cara basah artinya dia pakai fermentasi, kalau cara kering dia tanpa fermentasi. Nah, terus cara penyangraiannya itu bagaimana? Menggunakan penyangraian alami di atas tungku atau menggunakan alat sangrai tertentu, itu akan beda. Kalau menggunakan penyangraian alami biasanya lebih cenderung gosong gitu, rasanya pahit. Tapi kalau karena matangnya itu biasanya sangat matang atau justru matang tidak merata sehingga rasanya itu agak asam. Tapi kalau misalnya pakai alat sangrai yang mesin itu hasil bijinya biasanya rata gitu, gosongnya itu rata. Nah, kemudian cara penggilingannya itu juga mempengaruhi rasa dari kopi. Penyimpanannya juga benar apa enggak, dia disimpan di tempat yang kering kah atau disimpan di tempat yang lembab. Kalau misalkan disimpan di tempat yang lembab, rasanya biasanya akan masam karena dia sudah ada butiran-butiran air yang masuk lewat celah-celah biasanya. Tapi kalau dia disimpannya di tempat yang kering, aman rasanya. Nah, metode penyeduhan kopi juga sangat mempengaruhi dari rasa kopi. Kalau misalnya pernah dengar nggak, kalau misalnya air kurang mateng, rasa kopinya jadi nggak enak. Itu benar. Itu metode penyeduhan kopi namanya. Jadi menyeduhkan kopi memang harus ketika air itu minimal matang di 100 derajat Celcius. Nah, itu saja penjelasan saya. Kalian baca lengkapnya nanti di modul ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.